Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang Suzuki Motor ya. Kenapa Suzuki Motor nggak pengen laku di Indonesia gitu. Jadi tadi gue habis dari bengkel Suzuki ya, motor yang di ARH ya, nama bengkelnya tuh Mahkota ARH. Dan di sana juga ada dealer atau showroom resmi Suzuki. Sebelah kanannya, sebelah kirinya bengkel gitu. Dan karena gua biasa hari Senin antriannya padat ya, karena minggu libur, jadinya emang ruang tunggunya di showroom ya. Nah di situ gue lihat-lihat motor barunya, ada Bookman Street X, ada V-Storm, ada Next Crossover. Nah, selebihnya ada VR ya, VR yang buat apa? Yang buat angkut barang itu sama sepeda listriknya. Nah di sini gue memperhatikan ya, karena bengkel yang motor gue Suzuki Spin dan bengkelnya tuh di situ udah lama banget ya, mungkin dari pertama pindah ke Depok lo di situ gitu. Dan ya udah apal deh montirnya, pokoknya yang bagian customer service, terus marketingnya juga. Nah di situ gua ngeliat ya, untuk ini gue mau cerita dari kalau bengkelnya dulu ya. Jadi bengkelnya dulu yang gua dapet curhatan itu, mereka tidak menambah montir baru ya, segitu-gitu aja ya, udah 15 tahun mungkin ya, segitu-gitu aja. Mungkin 10 tahunan lah ya, 10 sampai 15 tahun gua di langganan di bengkel yang itu. Ya montirnya segitu-gitu aja ya, paling ada yang keluar itu pun tidak ada masukin orang baru lagi. Makanya kalau dari sisi bengkelnya kayak gitu, jadi emang ya nggak pengen apa ya, nggak pengen nambah orang, nggak pengen, ya emang udah dipentokin segitu gitu. Kalau dia mau nambah nanti malah keteteran, soalnya udah ditambah VR lagi ya. VR itu ya ada mobil yang kayak kancilnya apa, motor yang kayak kancilnya itu. Dan ya ya emang maunya nggak mau effort lebih lah dari sisi bengkelnya gitu untuk di situ. Jadi customer service juga satu, bagian gudang atau jual spare partnya ada di atas satu, terus bagian pembayaran selebihnya mungkin 4 atau 5 montir di bengkelnya. Nah, sedangkan kalau di bagian dealer atau showroomnya ya gue lihat ada mungkin ada 4 ya, 3 atau 4 marketing ya. Dan itu ya yang kayak nggak ada gairah ya, kayak nggak ada gairah untuk ngejual lebih gitu loh. Karena emang sama perusahaannya ya, mereka curhat nih sama perusahaannya juga nggak bisa kasih insentif lebih gitu ya. Jadi kayak ngelakuin satu motor kayak Bookman yang sekarang lagi viral itu ya, populer, launching, itu paling laku cuma 25.000 gitu loh. Jadi mereka mau gimana gitu, mau lebih. Nah, ya karena mungkin ya aturan di tiap dealer showroom itu beda-beda ya. Sementara kita lihat di showroom-showroom lain nih, ya mereka pada semangat bikin konten, pada live, ada yang live hampir tiap hari gue ngeliat ya, pada live seputar Suzuki gitu. Kita lihat di sini ada motor Brookman, motor V-Storm, ada motor crossover semua. Dan ini marketingnya juga benar-benar ya ngonten lah istilahnya ya, berusaha untuk ngelakuin motor-motornya gitu. Sedangkan yang di bengkel langganan gue tuh kayak nggak ada gairahnya ya. Ya habis mau gimana lagi, mau capek bikin konten gimana lagi gitu, kalau komisinya cuma segitu. Jadi kayak dari sisi penjualan ini, ya penjualan unit ya, motornya ini ya emang nggak pengen
nggak pengen laku banyak gitu loh, nggak pengen laku banyak ya. Sedangkan bingung juga ya kalau gua punya showroom, gua pengen ya gua mau nguasain daerah situ gitu loh. Gua pengen orang beli, misalnya gua yang punya itu, gua punya showroom Suzuki, ya karena gua harus bayar sewa tempat, entah itu sewa tempat atau ya kontrak-kontrak lainnya ya, listrik dan lainnya, gua harus ngelakuin banyak. Cuma kok mereka kayak ya nyantai-nyantai aja, mentok-mentok gitu aja. Kalau udah istilahnya usahanya gagal tutup gitu. Jadi kayak nggak ada effortnya, nggak ada gigihnya gitu. Di sini kembali ya segala sesuatunya tuh berawal dari emang dari Suzuki yang di Indonesianya gitu. Kita tahu sendiri ya dari dulu saat tarung Suzuki, ya pokoknya zaman-zaman masih ramenya deh, kayak Shogun lawan ya dari Honda ada ya Beat dan Vario, dari Yamaha ada Mio, seperti itu. Nah di sini Suzuki itu ya dulu aja sempet rame-ramenya tarung gitu, tapi setelah zamannya itu ya kayak 2011 aja Spin udah discontinue ya, nggak ini lagi. Jadi pasarnya itu Suzuki fokusnya tuh ke India gitu. Ya emang di India nomor satu, dia paling laku ya. Kalau di Indonesia ya tahu sendiri yang laku kan Honda dan Yamaha, itu dua persaing yang head to head ya. Dan Suzuki kayak nggak pengen menangin persaingan di Indonesia gitu. Nggak tahu itu strategi marketingnya atau ya gimana ya, mereka udah pegang, istilahnya udah pegang duit gede di India deh gitu. Indonesia ya sekedar ada aja gitu loh. Jadi ini sebenarnya sayang juga ya, sekedar ada aja nih, kayak apa ya, jadi kayak cerita kayak mungkin berapa bulan yang lalu ya, ini bulan 11 2025 keluar Suzuki Access. Dan setelah ya pokoknya orang tuh pengen gitu ya motornya laku deh gitu, meskipun lakunya nggak sebanyak Honda atau Yamaha ya, orang pengen gitu. Dan giran orang tertarik, minat, karena di sosmednya kan bisa dilihat nih viral gitu. Pas datang ke showroomnya, barangnya itu nggak ada, barangnya tuh inden. Jadi kayak di brosur-brosurnya ini Suzuki Access ini udah, ini ada brosur ya, brosurnya Suzuki Access ini nggak ada itu. Ini Access yang keluaran tahun 2025 lah. Dan bisa dilihat ini di brosurnya juga apa sih, kontak personnya juga kosong tuh. Jadi kayak marketingnya kayak apa ya, bodo amat lah, kalau mau dia mau beli datang ke showroom, kalau enggak ya gue sekadar ya tanya jawab di sosmed aja kalau ada yang nanya kayak itu. Mungkin udah ada yang iklan bosnya ya di entah itu di apalah komunitas majalah koran atau apa. Cuma ya nggak segencar showroom yang lain ya. Di sini gue ada lihat ada showroom di Bogor, showroom Depok ini baru, dan showroom Parung ini yang aktif banget ya. Bisa dilihat tuh like-nya banyak, 20.000 60.000. Sedangkan showroom yang ARH Mahkota ARH ini nggak ada gitu. Dan ya kalau gue ngeliat ya dulunya ya segede gitu, gede lah, banyak motor dipajang gitu ya, motor-motor baru. Cuma sekarang kayak ya udah tinggal sedikit lah gitu, kayak gudangnya tuh kosong banget. Bilang showroomnya kosong, gudangnya kosong. Jadinya ya begitulah. Jadi kayak nggak ada rangsangan untuk ngelakuin lebih, karena emang intensif ya, atau penyemangat untuk marketingnya juga nggak gede gitu. Jadi mereka juga masarinnya juga nggak ada apa sih, ambisi, nggak ada antusias lebih gitu loh. Jadi itu yang penyebab ya. Cuma kan kalau gue lihat ini taruhannya besar gitu loh. Nanti kalau penjualannya dikit, ibaratnya sebulan cuma laku satu, ini gimana nutup ininya gitu loh,
untuk bayar-bayar kayak gaji karyawan atau gaji-gaji yang di bengkel itu ya, karyawan bengkel atau marketingnya. Ini kan ya ada gaji pokok, terus ada ya, bonus-bonus itu. Ini gimana nutupnya kalau lakunya cuma 1-2? Oke lah, mungkin ada pemasukan dari bengkel ya. Cuma tahu sendiri Suzuki ini yang motor yang badak gitu. Emang kualitasnya ya gak gampang rusak. Jadi ya ya banyak yang ke bengkel tuh banyak ngantri gitu. Cuma ya mentok segitu-gitu aja gitu. Jadi kayak nggak dilipat gandakan. Misalnya oke lah, hari ini 30, ya udah gitu. Besoknya ya segitu aja, kalau ada yang datang lebih ditolak. Jadinya kayak gitu. Udah penuh jadwalnya, udah habis jam apa bukanya. Pokoknya udah nomornya udah habis lah seperti itu, nomor antrian. Jadinya kayak apa ya? Kalau kalau dari sisi gua ini bilangnya eh, benar-benar parah juga gitu. Nggak niat jualan apa gimana ya. Meskipun di info terakhir kan ada kabar baik ya, kalau dealer Suzuki Motor tuh buka 5 cabang lagi di Indonesia gitu. Cuma kalau apa sih budayanya kayak gitu gitu loh, ibaratnya habit atau sistemnya kayak gitu. Ya ini nanti akan kejadian kayak dulu-dulu lagi gitu loh. Jadi saat ngeluarin produk, mungkin marketingnya ada yang ya kan emang zamannya ya, mereka juga daripada bengong udah gua konten aja lah, kayak cewek-cewek ini sekarang juga joget terus kalian ya itulah tebar pesona sambil konten. Cuma ini pun ada yang jual part juga ya, oli part semua tuh. Cuma ya tadi insentifnya tidak menarik gitu loh. Dan ya ini nih buat yang mungkin ngilangin gabut aja ya. Soal kalau yang tadi gua lihat marketingnya di sana ya jam 12 udah pada ngantuk gitu, udah pada tiduran gitu. Mungkin jam ya akhirnya ya sebentar makan siang, habis makan siang udah langsung pulang kayak gitu kerjanya ya. Kayak jadi gimana ya, banyak waktu yang kebuang juga itu. Bukannya menjelek-jelekan ya, emang ya dari ya nggak tahu lah, dari Suzuki sendiri untuk yang di Indonesia ini kurang apa sih, mungkin manajer pemasarannya kurang apa ya, ya nggak tahu, mungkin ya harus belajar dari mungkin kayak dari Mitra di Perkasa yang memanfaatkan ya kayak toko-tokonya memanfaatkan entah itu aplikasi ya, pokoknya entah itu ya kalau beli dapat diskon, banyak promo segala macem, ada kupon-kupon voucher keluar. Harus memanfaatkan itu ya. Dan apa sih ya, kayak di showroomnya kan banyak yang kosong, terus harusnya manfaatin buat ya kayak sell ya, sell aja dia. Ya bensin yang nggak ada, mereka jualan kopi atau jualan yang ada di minimarketnya ya, bilangnya apa sih lupa ya, pokoknya minimarketnya ya, bengkelnya ada. Cuma ya seperti itu, harus apa sih, harus ya dibikin semangat jualan lagi deh gitu. Soalnya sayang juga itu, gue aja udah dari bertahun-tahun ya gemes, mbak ayo bikin konten, sang marketingnya ya. Kata dia, ngapain orang komisinya segini, terus kalau jualan-jualan yang lain juga poin-poinnya kecil, targetnya gede. Jadi emang ya susah itu, nggak ada penyemangat lebih. Untuk kalau untuk motornya nggak ada masalah deh, badak ya istilahnya. Ya paling tadi kayak ke bengkelnya habis 500.000. Ya itu pun ini apa sih, ganti rem sama seher-seher lah kayak gitu ya, urusan rem ya, remaster ke rem kanan, ganti kabel rem kiri, terus seher-seher ban depan sama kanvas rem belakang itu gue ganti segitu 500.
Ya cuma kemungkinan bisa 2-3 tahun nggak ganti lagi gitu. Dan untuk tahun depan rencananya ya urus CVT begitu aja, tahun depannya lagi baru urus kalau ada ya apalah ya yang lainnya nggak terlalu ini, kayak bagian atas spido kayak gitu nggak terlalu, kayak paling lampu cuma kan nggak seberapa juga ya, paling ada lampu yang ganti. Kalau untuk oli ya oli bisa 2-3 bulan lah gitu, dan ya kayak gitu aja. Nggak, kalau gue bandingin sama punya saudara-saudara gue yang datang bawa Beat, bawa Vario, ya, ada yang bawa Mio, malah sekarang udah ada yang pensiun dini ya Mio, terus Beatnya juga rewel lah. Kalau datang beritanya cuma habis diderek, terus habis dibongkar, kabelnya putus sendiri segala macem. Itu baru kabel-kabelnya, belum yang lainnya gitu, belum masalah mesin, crankcase-nya lah udah gampang kena kasus lah seperti itu. Nah kalau di Suzuki kayak karbu juga nggak rusak-rusak, mesin juga nggak rusak. Jadi kalau ya tinggal itu aja, ngurusin seher-seher, ganti-ganti kanvas, rem kayak gitu. Ya selebihnya CVT juga ya fan beltnya juga kuat gitu ya. Harga 270 cuma itu kuat, kadang bisa 5 tahun baru ganti gitu. Nah di sini ya sayang aja ya, motor meskipun desainnya boleh dibilang ya aneh ya, cuma kualitasnya kuat. Anehnya kayak apa ya, model sekarang nih kayak model yang Bulkman atau Access ini sebenarnya desain dari India itu, dijual di Indonesia gitu. Jadinya ya aneh, kayak Bulkman maksudnya pengen ngimbangin PCX sama NMAX ya, cuma ya bannya kayak ban baja gitu, jadi nanggung gitu. Terus apa yang Suzuki Next-nya ini katanya crossover ya buat petualangan, cuma cc-nya kecil, terus ya gini lah, apa sih, kurang gede, kurang gahar gitu, nggak kayak ADV atau ya pokoknya yang buat petualangan adventure kayak gitu ya. Ini sebenarnya mobil motor yang kecil-kecilnya dalam kota doang gitu. Jadi kalau petualangan kan seharusnya buat touring ya, harus apa sih, biasanya sih boncengan. Biasa orang-orang touring kan ya kebanyakan yang pada itulah gede-gede ya, kalau ada yang bawa istrinya atau apa. Nah ini kalau buat crossover kecil kayak ini, cc-nya juga kecil banget, cuma 115 atau ya seperti ya sekitar segitu ya, dan tenaganya nggak ada gitu. Sedangkan kalau tahu sendiri kayak motocross aja kan torsinya kenceng ya, kuat di jalan yang geruduk-gerudugan kayak gitu, entah itu tanah apa ya, pokoknya yang bergelombang dia tuh kan lurus terus itu, ada goyang-goyang ya wajar ya. Ya cuma nanggung gitu loh. Kayak address juga, address katanya kuat ya. Cuma permasalahannya adalah desainnya tidak menarik, jadinya kurang laku. Orang milih Beat atau Vario atau ya ke, nah rata-rata kalau Yamaha udah ke itu sih ya, ada Piaggio juga kurang terlalu laris lah. Ada Mio juga ya kurang terlalu laku juga, jadi ya paling larinya ke NMAX kayak gitu. Nah di sini ya bikin sesuatu yang tidak menarik, apalagi desainnya terlalu India banget ya. Emang bukannya apa ya, ya bayangin sendiri kalau NMAX ada PCX dan mau nyaingin, tapi mereka aja ban-bannya gede gitu, aman banget deh kalau buat jalan jauh atau touring. Nah sekarang dia bikin bannya kecil gitu, jadi kan ya kebanting, bodinya kebanting, belum kalau
tambahin orang-orangnya yang gendut gitu. Jadi ya nggak tahu, mungkin kayak Akses ya, kayak Akses itu di India karena dia terkenal depannya ini kan ya, katanya apa sih, spakbordnya tuh batok gitu, batok besi gitu. Nah ini tok 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 gitu. Nah, ya karena emang di India jalannya semerawut gitu ya, jalannya semerawut, model kayak ada bajai, ada sepeda, semua nyampur, semua nggak ada yang, ya barbar banget deh gitu. Nah kalau di sini kan giliran orang mulai suka, barangnya nggak ada gitu. Kalau mau beli harus inden dulu gitu. Jadi indennya katanya terakhir dari habis Lebaran. Itu yang di cabang situ ya, atau kalau di cabang lain mungkin kalau ada stok. Habis Lebaran belum dikirim-kirim, nah seperti itu. Jadi ya bingung juga gitu. Kalau gue ya, motor gue Suzuki Spin ya tahun 2008, Spin 125, dan sampai sekarang juga belum rusak gitu. Jadi gimana? Kalau gue beli baru ya menu-menuin tempat juga gitu, dan ya di servis 500.000 ibaratnya setahun ya nggak apa-apa juga gitu, masih bisa dipakai bertahun-tahun lagi gitu. Jadi ya kayak gitu aja siklusnya itu. Yang gue tangkap ya, pertama ya emang Suzuki Indonesianya di Indonesia sendiri kurang semangat jualan ya. Pengennya sih lebih asik lagi ya, meramaikan pasar Indonesia gitu. Ini sebenarnya kayak marketingnya udah siap gitu. Cuma kalian juga kalau ya kasih penyemangat juga lah gitu. Ini kalau misalnya ini tuh udah, ya pecintanya tuh udah berharap banget deh, kayak gue pakai Suzuki Spin, kalaupun mau beli lagi juga pasti Suzuki lagi gitu. Pecintanya berharap banget, cuma kayak harus apa ya, ya harus survei pasar dulu lah. Kalau mau ngeluarin motor baru lagi, jangan maksain desain dari negara lain gitu loh. Kalau di Indonesia lah, misalnya kayak McD atau KFC, mereka kan jual ya makanan, cuma ada resep Indonesianya gitu. Makanya di sini juga harus ada unsur Indonesianya ya, terutama yang Matic ini ya keluar baru India banget gitu. Jadi gimana sih kalau India ya, mau beli juga aduh dalam hati kok India banget sih. Nah ini India ya bukannya rasis, tapi ya Indonesia seharusnya apa kayak, nah, ada banyak suku, cari ide lah gitu, desainnya gimana caranya deh gitu. Sebenarnya kalau ban ya, kalau gue bahas wishlistnya ya kayak Bookman, kalau bannya ring 14 aja mungkin gue tertarik ya. Cuma kalau bannya ring 10 atau 12 ya jadi nggak terlalu ini. Soalnya kejadian di lapangan sering pakai ring 14 waktu itu, emang masih jari-jari aja sering bocor gitu, apalagi kalau kecil. Dan gue ganti pelek yang racing dan ganti ya pokoknya tubeless ini lebih aman gitu. Makanya kalau meskipun gue beli lagi tapi bahannya lebih kecil, ini ya jadinya was-was gitu. Jadi was-was aja, apalagi bodinya gede gitu. Kalau Akses, kalau gue pribadi ya gue kurang suka gitu, karena nggak suka yang model vintage gini sih. Mungkin sukanya yang ya kalau kayak naik crossover itu suka gitu. Jadi ya bukan racing lah, tapi ya buat buat santai, buat jalan-jalan petualang seperti itu suka gitu. Kalau yang racing kayak GSR atau Visom kayak gini, gue kurang suka. Oh ini buat ini ya, buat adventure nih, Visom. Kalau yang balap-balap itu yang GSR atau yang Satria itu yang gigi, gue kurang suka. Emang nggak pengen, orangnya nggak suka balap-balap gitu juga gitu, nggak suka nggak suka di jalan deh gitu. Paling mau sekedar ini aja buat sehari-hari ngantar sekolah, belanja, atau ya kalau mau apa sih,
jalan-jalan lihat-lihat dikit gitu, kalau ada misalnya ya ada tempat yang pengen dilihat gitu, pengen ke taman atau kemana ya mungkin itu dipakai. Cuma kalau untuk racing atau petualangan gitu ya, nggak terlalu suka di jalan banget gitu. Jadi ya kalian yang apa sih, sebenarnya gue pengennya yang punya Suzuki ya, coba komen itu, pengen ya kasih ide dan saran deh pengennya kayak gimana gitu. Kalau untuk motor nggak usah dibahas lagi lah gitu. Nomor satu deh gue bilang di sini, meskipun ada beberapa part yang mungkin ya pokoknya bersaing dengan merek lain, cuma untuk mesin dan pokoknya keawetannya ya udah jelas Suzuki gitu. Kalau untuk ya yang punya motor lain ya kudu coba gitu, kudu coba. Misalnya kayak apa sih, Suzuki Address modelnya kan biasa amat dah, mendingan beli apa sih, Beat atau Vario atau Mio Gear Hybrid kayak gitu ya. Cuma untuk kekuatannya ya, kalau untuk fitur juga mungkin kalah gitu. Mungkin yang lain udah pada digital, dia masih ya manual apa ya itu. Cuma ya kekuatannya gitu, kekuatan mesinnya, kekuatan ya nggak sering bolak-balik ke rewel bengkel lah gitu. Itu yang jadi kelebihannya. Nah di sini buat yang punya merek lain ya, misalnya punya Beat atau punya Mio, ya kalian cobain deh gitu, bandingin aja gitu. Ya kadang orang udah, wah gue sukanya Yamaha, gue sukanya Honda itu. Cuma kalau Suzuki, kalau kalian udah nyoba Suzuki, ya udah itu biasanya bandingin, oh ya Honda setahun gue ke bengkel berapa kali, Suzuki ya jarang-jarang gitu, paling cuma ganti oli doang kayak gitu. Nah di sini pasti akan ada rasa untuk apa ya, wah Suzuki aja lah gitu, akhirnya milih Suzuki gitu. Ya cuma kalau belum pernah nyoba ya paling cuma bisa ngebully doang, apalah bengkelnya susah, harga partnya mahal gitu. Ya, sebenarnya harga part mahal itu karena ya mereka harus nutupin ini ya, meskipun ya nutupin mungkin biaya hidup di Indonesia nya gitu. Meskipun emang kualitas partnya juga bagus-bagus ya, nggak usah dibahas lah. Kadang mesin-mesin Honda juga pakai ya kanvas dari Suzuki lah, atau yang PNP ya. Jadinya ya apapun motornya part Suzuki gitu. Kalau disuruh milih yang kuat ya partnya Suzuki gitu. Kalau maksain part dia ya kembali lah gitu. Kualitasnya udah tahu kan, yang wah udah mau dibilang apa ya, gue udah belasan tahun pakai Suzuki. Ya ada sih masa-masa suka duka gitu, cuma overall ya, sampai sekarang masih belum pensiun motornya gitu, masih bisa banget untuk ya nggak 5 tahun lagi juga masih bisa banget, 10 tahun lagi juga bisa kalau benar-benar diperhatiin ya. Cuma kalau gue ini orang yang kayak tadi bilang nggak suka apa sih, bukan nggak suka jalanan lah gitu, gue sukanya ya di kamar cari duit online WFH gitu. Jadi ya mungkinan bisa awet ya, dan ya nggak ada jaminan juga. Ada orang jarang dipakai gitu, yang justru jarang dipakai itu yang ngeri juga gitu, justru ngeri yang jarang dipakai gitu. Ya kalau dipakai ketahuan ya mesinnya panas terus ya, pakai lah gerak gitu. Cuma kalau nggak pakai ini kan, meskipun dipakai ya setiap hari itu ya antar jemput, bolak-balik belanja, beli lauk segala macam, beli minum ya dipakai. Cuma nggak terlalu diporsir lah. Beda kayak ojol mungkin ya, harus ya itulah, sampai mereka itu harus ngirit beli oli ya, demi itulah itu ngumpulin duit gitu. Kadang ya itu yang punya motor ya beda-beda
beda-beda orang, kadang orang yang terlalu ngebut, kadang terlalu irit oli, kadang bensinnya juga. Kalau gue bensin nggak bisa pelit dari dulu ya, belinya Pertamax gitu. Karena kalau beli di pinggir jalan itu yang Pertalite, malah kejadian waktu itu ya bensin basi lah, apalah ya nggak tahu lah, mungkin terlalu sering kebuka atau ya namanya ditaruh di botol-botol atau di yang pom-pom apa sedot itu yang ya cuma nggak tahu higienisnya apa higienisnya standar ininya lah itu rapetannya jadinya banyak basi dan ini ngerusak mesin ya dan juga oli ya. Terakhir gue ngisi oli meskipun apa ya di bengkel depan gitu ya bukan yang nggak percaya ya cuma kan nggak ketahuan ori atau enggaknya gitu. Makanya kalau beli di dealer resmi kan ya udah aman gitu. Mahal dikit ya aman gitu. Lagian juga harganya oli itu 63.000 yang X-Star gitu. Mungkin kalau beli oli Shell harganya sekitar 70 80 70 yang ori ya mungkin kalau yang di pinggir ini harganya 65 60 65 cuma was-was ini ori apa enggak gitu karena terakhir gue pakai sebulan motor endut-endutan gitu yang orang bengkel depan emang temen sih kenal sering kalau ada masang apa sih part-part modif kayak ganti ya pokoknya ganti spion atau kayak gitulah. Cuma kalau baru beli pakai sebulan endut-endutan kan ya jadi was-was juga gitu. Jadi lebih baik udahlah ganti ke resmi aja gitu. Resmi juga kalau ya kayak belanja-belanja ini ya kayak tadi ibaratnya belanjanya banyak itu paling setahun sekali, setahun 2 kali lah gitu. Kalau ganti oli ya kayak kalau bisa yang ori sih. Kadang gue belinya ke sel mahal dikit tapi ori gitu. Kalau beli pinggir-pinggir jalan tuh aduh gitu. Bukannya ini ya bukan nggak percaya mungkin ada yang kenal ada temen atau ada bengkel yang udah buka belasan tahun ya. Cuma tetap aja gitu kejadian terakhir tuh gue pakai oli ya, sebulannya udah endut-endutan gitu mesinnya makanya ya udah tadi langsung ganti oli sekalian lah masih hitam sih masih bagus gitu cuma endut-endutan itu gue udah nggak percaya gitu. Jadi itu ceritanya guys ya kalian ambil hikmahnya sendiri ya jadi ya segala sesuatunya ya kalian yang ambil keputusan ya. Yang masih apa beli akses ya, pengen akses tapi motornya langka harus inden ya kudu sabar gitu entah nggak tahu keluarnya berapa bulan lagi dari lebaran aja tadi yang di showroom itu belum keluar terus yang ya udahlah nikmatin aja yang ada gitu loh kayak Bulkman bannya kecil kalau mau ya tapi kata montirnya bisa di upgrade ke 14 gitu. Karena ininya sama gitu pokoknya lubang itunya sama deh gitu setelan bannya sama gitu makanya ya kudu ini ya kreatif jangan ngandalin nggak suka terus udah gitu ambil merek lain malah nanti kejebur gitu sampai kalau udah Suzuki ya Suzuki karena Suzuki emang ya untuk kekuatan mesinnya udah pasti ya gue bilang nomor 1 karena gue bandingin punya saudara-saudara punya ya kalau di jalan ya lewat samping gue apa Honda Beat suaranya udah gemericik ya entah itu suara biring CVT-nya di dalam CVT sering banget kayak gitu dan kayak gue tadi aja apa ya seher yang sebenarnya masih bisa cuma ya montirnya emang agak jualan juga yang ngejar targetnya tek ya udah ganti lah gitu ganti cuma lebih aman lagi gitu jadi lebih wah sampai udah kayak motor baru lah ngecit lagi gitu suaranya
Di sini ya tinggalin komen aja deh gitu, nggak usah bully-bulian, nggak ada guna, nanti saling terjadi masalah musuhan. Di sini ya berusaha untuk saling apa ya, berusaha untuk ide yang kualitas lah gitu. Jangan ikut-ikut netizen lah. Ya kadang gue juga kadang ngepancing gitu kalau ngeliat yang motor lain tuh terlalu apa ya, mengagung-agungkan, sementara kenyataannya tuh ya menyedihkan itu, karena mereka ya harus matanya kebuka gitu. Kalau udah akuin aja lah kalau Suzuki itu emang yang kuat gitu, dan model emang jelek ya nggak masalah juga kalau motornya kuat gitu. Makanya kalau gue pribadi, kalaupun spin harus ganti, ya udah gue kalaupun ganti yang crossover ya nggak masalah gitu. Istilahnya kuncinya nggak keyless, speedometernya meskipun yang ini digital ya, cuma nggak masalah itu, speedometer manual itu nggak masalah, yang penting apa, yang penting kuat gitu. Digas sama ngeremnya udah kuat, tanjakan kuat buat belanja, terutama untuk bawa galon sama gas itu ya kudu jadi yang gue cari gitu, nggak nyari model-model balap segala macam. Ya pokoknya kalian coba deh gitu pendapat sama ini ya, wishlist. Sebenarnya wishlist tuh keinginannya gue pengennya kayak gini deh gitu. Meskipun yang punya merek lain juga, kalaupun ya kasih ide aja, saran Suzuki kalau ini kayak gini ya, kalau bisa ya nggak usah pakai ngebully gitu, jangan dijadikan apa sih kebiasaan, jangan dijadikan apa ya, ya pokoknya netizen gitulah, budaya netizen gitu. Kita berusaha untuk apa sih ya, berusaha untuk intelijen lah gitu, sopan dan cerdas gitu. Jangan ikut-ikut yang barbar gitu. Oke, jadi itu aja, udah 37 menit ya curhatnya. Sampai jumpa video berikutnya, goodbye.